Stories, I'm a fool for your love. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang bersih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis. Jadi kalian tidak akan mendapatkan informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, seperti biasa, kita akan breakdown atau menganalisis lebih dalam apa-apa saja yang terjadi di chapter 1055 ini. Ya, dimana mungkin ada yang terlewat sih jika hanya membaca sekilas saja, padahal ada beberapa hal yang tersirat yang bisa kita dapatkan dari chapter ini. Dan seperti biasa, buat yang belum tahu alurnya seperti apa, kalian bisa langsung klik kartu di atas kanan ya untuk menonton video review terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai langsung dari awal, di mana chapter ini cukup membuktikan seberapa kuatnya tubuh dari Momonosuke. Yang sekarang bahkan dia sudah dihajar oleh seseorang seperti Admiral loh, tapi dia masih tetap kuat seperti itu. Jika kalian ingat, pasca dari Wano Kuni, ketika Luffy dan Zoro yang baru sadar kembali, mereka bilang kalau tubuh Momonosuke sangatlah kuat dan di chapter ini cukup terbuktikan. Makanya di akhir chapter, akhirnya Zoro sendiri yang mengomentari Momonosuke dan dia yang impress dengan perbuatan dari Momonosuke ini yang katanya sudah semakin dewasa. Yang sebenarnya entah sih apakah mereka bisa mendengar kata-kata Momonosuke kepada Yamato atau bagaimana, tapi reaksi keempat orang ini sangat-sangat luar biasa sekali. Yang bahkan jika kalian perhatikan saat Momonosuke berkata seperti itu, di sini juga kita melihat reaksi dari seseorang yang lain yaitu para Scabard yang menurut saya sangat-sangat hebat sekali. Dan dia bahkan sangat tenang padahal dalam keadaan dia terikat oleh musuh. Ya benar, di sini kita bisa melihat Denjiro yang tersenyum mendengar tuannya atau Momonosuke berkata seperti itu. Dan setelah Momonosuke mengeluarkan bolo beritnya, Denjiro yang udah bebas lagi-lagi dia tersenyum kegirangan. Yang kesannya dia ini sengaja lah untuk mengetahui bagaimana tuannya ini sudah berkembang. Yang wah gila sih, satu karakter ini memang selama ini belum pernah terlihat serius waktu bertarung. Dari mulai melawan Zoro yang sedang dalam keadaan marah saja, dia masih bisa tersenyum yang berarti belum all out. Ya ketika melawan Kaido wajar lah ya, Scabard ini memang bukan tandingannya atau bahkan dia ini cuma alas kaki untuk Luffy dan yang lainnya saja terus maju. Yang sejujurnya saya juga cukup yakin jika dia ini salah satu samurai terkuat di Wano Kuni pada saat ini. Mengingat Momonosuke yang sekarang masih bocah dan udah tidak ada Oden lagi. Yang jika kalian perhatikan, karakter dengan desain dan bentukan yang sangat baik pasti sangat kuat sekali. Ya contohlah Denjiro ini yang paling normal dengan Kinemon dibandingkan para Scabard yang lain kan. Ya setidaknya dari sisi desain lah yang paling keren. Lalu untuk serangan dari Momonosuke juga di bolo beritnya ini bukanlah serangan abal-abal biasa. Bahkan sekelas Admiral saja mengakui kemampuannya dengan bilang apa kau berniat menghancurkan seluruh kota. Karena ya seperti yang kita tahu, bolo berit Kaido saja sudah benar-benar sekuat itu. Terutama yang kita lihat saat dia mengenai tubuh Luffy dengan telak dan menembus dari puncak Onigashima terus sampai ke bawah pulau. Jadi dari prediksi Luffy dan Zoro, tepat ya, Momonosuke sudah menjadi seseorang yang sangat kuat, tinggal skill samurainya aja nih yang perlu di-up lagi. Lalu kita akan membahas mengenai karakter yang menjadi highlight di chapter ini, yaitu Akagami no Jeki. Pertama, seperti yang sudah saya bilang di video review kemarin, yang ini Shanks datang cuma marketing film Red doang yang kesannya what, ngapain gitu, numpang lewat doang. Akhirnya Ryokugyu juga ikutan jadi alas kaki doang untuk kemunculan Shanks ini, yang toh akhirnya dia ikutan kabur. Persislah seperti kata-kata di gambar ini. I have come to promote movie Red. Aduh, ini udah S3 marketing banget. Ya memang gak salah sih jika Oda ingin melakukan hal seperti itu untuk movie-nya. Tapi kan aneh juga kalau akhirnya harus menyambung ke cerita utama One Piece di serial manganya. Ya walaupun dengan hal ini jadi bener sih salah satu prediksi saya di video lain yang bilang jika Shanks ini bakal datang dan dia yang akan mengusir Ryokugyu. Tapi di situ saya bilangnya mereka bakal tarung ya setidaknya one class, dua class lah. Di sini cuma di speak doang. Tapi oke lah, kita kembali ke breakdown lagi.
Adakah yang sadar apa yang Shanks lakukan di sini ini mirip dengan apa yang dia lakukan di Marineford lalu? Yaitu juga sebenarnya dibahasan di video lalu sih. Tapi poinnya adalah di Marineford, Shanks datang di waktu yang sangat tepat sekali, in an exactly very good timing. Yang bahkan Oda memberikan judul chapternya A Moment of Courage, di mana dia duet dengan Koby yang habis bacot untuk menghentikan beberapa serangan yang sangat penting. Dimana efeknya adalah Luffy jadi selamat, angkatan laut ada yang selamat juga di bajak laut, dan yang lain-lain karena tertahan, dan yang akhirnya karena itu juga Shanks sempat mengakhiri itu semua dengan menahan serangan dari Akainu. Dan dari kata-kata Shanks yang berkata, hanya dengan beberapa detik saja yang kau katakan, kau sudah mengubah dunia dengan sangat drastis di masa depan. Nah ini juga nih sebenarnya yang banyak bikin teoris berkata kalau Shanks dia bisa melihat ke masa depan yang sangat jauh karena tahu dari mana coba dia akan hal masa depan yang akan berubah dan kok bisa pas banget timingnya untuk Shanks ini datang. Yang itu pun sama seperti yang dia lakukan sekarang di Wano Kuni. Dia tahu apa yang bakal terjadi alias Ryokugyu yang datang bisa saja merusak keseluruhan dari Wano Kuni ini. Entah dari sini akhirnya Shanks yakin jika Ryokugyu pasti bisa mengacak-acak Wano ya atau bagaimana lah, padahal sebenarnya masih ada keempat bos kita kan yang nunggu jika Ryokugyu tidak bisa dihentikan. Tapi intinya lagi-lagi Shanks tahu bahwa jika dia datang, dunia akan benar-benar berubah seperti kata-kata dia saat marah ke Ryokugyu yang ini. Saya datang untuk, maksudnya, apa kau benar-benar takut dengan era baru? Jadi marketing mulu kan? Tapi yang mencurigakan juga adalah kenapa Shanks bisa komunikasi ya dengan Ryokugyu dari jarak yang sejauh itu. Karena jika kita perhatikan, Ryokugyu ini benar-benar seperti bisa berkomunikasi dengan Shanks tersebut. Apa mungkin ini berarti jika Ryokugyu pun dia mempunyai Hausoku no Haki? Karena ini mirip sekali seperti komunikasi antara Luffy dan Momonosuke dengan jarak jauh ya, seperti telepati lah dengan Hausoku no Haki yang konteksnya kurang lebih dengan Voice of All Things-nya itu. Yang Oda sendiri pun sudah mengkonfirmasi jika Voat atau Voice of All Things dia termasuk bagian dari Ken Bunsoku yang sudah advance. Ya entah apakah Ken Bunsoku atau Hausoku Haki, yang jelas mereka ini intinya dari Haki bisa menjadi telepati, yang jika seperti itu ini benar-benar kita mendapatkan informasi yang sangat baru. Oh iya, saya juga mendapatkan semacam meme dan beberapa teori-teori dari Twitter. Jangan-jangan yang dulu dikalahkan Roger saat di flashback angkatan lautnya, dia adalah Ryokugyu karena rambutnya juga berwarna hijau. Kira-kira menurut kalian siapa ya? Yang sebenarnya ini cukup populer sih jadi sebuah teori, tapi menurut saya itu bukanlah Ryokugyu. Karena ingat, Oda sendiri pun berkata melalui Doflamingo bahwa Ryokugyu dan Fujitora mereka ini menjadi admiral karena mereka ini rekrutan dari luar angkatan laut. Jadi cukup jelas lah ya di flashback Oden itu bertemu angkatan laut, tapi mereka berdua asalnya bukan dari angkatan laut. Nah, kita akan bahas dikit-dikit nih kata-kata Ryokugyu yang bilang kalau Kaido lah yang buat negeri Wano Kuni terjaga setidaknya dari serangan dunia luar. Ya, terutama yang paling jelas itulah pemerintahan dunia. Dari situ saja sudah terbukti seberapa hebatnya Kaido dan kekuasaannya yang luar biasa. Yang gak aneh kan, Kaido sempat bilang tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya di dunia ini. Lagi-lagi itu pun terjawab dengan banyak sekali narasi yang membuktikan seberapa hebatnya karakter Kaido. Lalu apakah Luffy di atas Kaido karena dia sudah mengalahkan Kaido nih? Ya ini sebenarnya tidak bisa dibilang 100% benar juga karena pertarungan itu banyak sekali faktor-faktornya. Apalagi setelah akhirnya Kaido mengakui Luffy dan sejalan dengan tujuan akhirnya, dan juga dengan kata-katanya bahwa Joy Boy adalah orang yang nanti akan mengalahkan Kaido. Ya Luffy memang mungkin tidak 100% berada di level Kaido, tapi level Luffy sudah jauh sekali berada di atas karakter-karakter top lainnya, atau setidaknya sudah setara lah. Plus alasan kenapa Kaido bilang jika Wano Kuni adalah spesial pun akhirnya terjawab di sini. Terutama dari kata-kata Sukiyaki karena Jack yang tahu adanya puing-puing di bawah Wano Kuni tersebut. Yang berarti Kaido pun tahu seberapa pentingnya negeri Wano Kuni ini dan dia juga tahu tentang tebing-tebing tinggi yang membatasi dataran Wano ini. Makanya dia bilang akan menjaga Wano sampai lagi-lagi datangnya seorang Joy Boy dan akhirnya dia pun mempertanyakan
kenapa sih Oden ingin sekali membuka batasannya? Karena walaupun dia nggak tahu secara sempurna, seperti contohnya lah adanya Ancient Weapon Pluton di bawah Wano Kuni dan yang lain-lainnya, tapi setidaknya Kaido ini dia tahu ada tujuan dari jaganya negeri Wano Kuni ini dari membuka batasannya tersebut. Dan dia juga tahu ada orang lain yang ditunggu untuk melakukan hal itu, dan akhirnya dia pun menemukan kesimpulannya setelah anaknya sendiri yang lagi-lagi ironisnya berkata tentang Joy Boy. Yang bahkan tangan kanan dari Kaido yaitu Arbel atau King berkata jika Joy Boy adalah orang yang akan mengubah dunia. Bukan nggak itu sesuatu yang sangat ironis sekali? Maka dari situ Kaido pun dia terus-terusan menjaga Wano Kuni dari orang luar, pemerintahan dunia, apapun itu yang dalam tanda kutip ya menjaganya. Karena dia juga melakukan kekerasan, perbudakan, dan yang lain-lain lah untuk hal jahatnya. Ya lagi-lagi tiap orang punya perspektifnya masing-masing yang dia anut. Dan kesimpulan Kaido adalah saat waktunya tiba bagi Joy Boy tersebut datang, maka orang itulah yang nanti akan mengalahkanku. Kesimpulan yang benar-benar, aduh ini luar biasa banget nih dari seseorang yang sangat-sangat luar biasa. Makanya menurut saya saat kekalahan Kaido dan kata-kata yang dia ucapkan tersebut, itu benar-benar langsung, oh anjir, ini Kaido fix menjadi best villain dari mindset dan speech-speechnya yang pernah dia katakan sepanjang pertarungan ini. Yang emang sih pengalaman itu nggak bisa dilawan. Yang Kaido ini sudah sering bertarung dan berkelana kemana-mana sejak usia 15 tahun lah sudah bergabung dengan bajak laut Rocks. Makanya banyak sekali villain-villain luar di serial lain selain One Piece yang sangat-sangat baik seperti Thanos, Garo, Doflamingo, villain, tapi banyak digemari juga untuk karakter mereka ini. Kenapa? Karena mereka ini punya why atau alasan yang sangat kuat mereka bisa menjadi seperti itu. Intinya, mereka punya background atau story yang cukup baik kenapa membuat mereka menjadi seperti sekarang. Yang sejujurnya saya pun suka dengan alasan Luffy kenapa dia rela melawan Kaido bukanlah hanya karena dia ingin menjadi pahlawan atau menuntaskan kejahatan yang begitu-begitu saja. Luffy sendiri mempunyai impian untuk membuat semua teman-temannya bisa setara atau makan dengan sepuasnya. Lagi-lagi tidak sepertilah di serial-serial heroes yang ada di mana pahlawan cuma menuntaskan kejahatan tanpa ada alasan di belakangnya, hanya oh ini orang jahat, oke kita kalahkan. Tapi untuk Luffy ini dia punya background atau alasan atau why yang sangat baik. Dan dengan kata-kata Sukiyaki akhirnya terjawab juga alasan kenapa Gorosei bilang jika Wano Kuni ini seperti fortress atau pertahanan terkuat. Karena ya jelaslah tembok besar yang mengelilinginya dan alasan juga Oden bilang jika dulu orang Wano mengisolasi dirinya sendiri karena adanya great power atau kekuatan besar. Yang itu juga terjawab bahwa great power adalah ancient weapon ini sendiri. Yang wah gila sih ini arc Wano belum selesai tapi kita mendapatkan arah yang akan luar biasa untuk kedepannya. Setidaknya Ancient Weapon pun disebut dan Shanks yang akhirnya mulai mengincar One Piece yang entah nih bakal diapakan batasan dari Wano Kuni ini yang masih mengambang-ambang kira-kira bakal gimana. Kalau menurut kalian bakal gimana ya ending dari arc Wano Kuni? Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan jika kalian lebih tertarik kepada saham dan mungkin bosan dengan beli Unilever, Telkom yang Indonesia lagi. Mungkin kalian pengen beli Tesla atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain. Kalian juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri. Tentu saja kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Intinya tahun baru harus cuan baru dong anjay. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.